suatu bangsa terletak pada peran pemuda dalam pembangunannya. Bung Karno sendiri sangat sering mengeluarkan pernyataan dan kutipan yang sampai hari ini masih sering digunakan terkait dengan peran pemuda dalam pembangunan. Di Kabupaten Kuburaya, seperti apa peran pemuda dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama Wakil Bupati Kuburaya, Sujiwo, dalam Sapa Kuburaya berikut ini. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV Pontianak dengan Prokopim Kabupaten Kuburaya. Bicara tentang pemuda, saudara, perannya tentu sangat besar dalam pembangunan. Tapi bagaimana implementasinya di Kabupaten Kuburaya? Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber saya dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuburaya, juga ada perwakilannya. Tapi yang paling istimewa ada Wakil Bupati Kuburaya, Pak Sujiwo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Dea. Selamat pagi, pemirsa Kompas TV. Pak Jiwo, ini pasti dirindukan oleh masyarakatnya karena kemarin sempat menghilang, kabarnya kurang sehat, tapi sekarang sudah fit kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Kita cerita tentang pemuda, Pak. Bapak dikenal dekat sekali dengan bidang kepemudaan dan olahraga ini, sudah sangat lama. Cerita tentang peran pemuda dalam pembangunan Kuburaya, sejauh mana porsi pemuda diberikan dalam pembangunan Kuburaya? Baik, jadi pemuda di mata saya menjadi pelopor dan garda terdepan dalam hal pembangunan di semua aspek. Bahkan saking dahsyatnya pemuda, Bung Karno pernah membuat suatu moto dan semboyan, berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi cukup berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Itu kata Bung Karno. Cukup dengan 10 pemuda, Bung Karno akan mengguncang dunia. Tapi 1000 orang tua, Bung Karno baru akan bisa mencabut Semeru dari akarnya. Ya, orang tua juga penting, kita patut berikan apresiasi. Tetapi pemuda secara logika berpikirnya dan faktualnya, mereka, para pemuda mempunyai masa yang lebih panjang lagi untuk mempunyai peran atau mengambil peran dalam hal pembangunan. Nah, pertimbangan itu, maka saya sebagai Wakil Bupati dan Pak Bupati juga memberikan atensi, memberikan ruang kepada pemuda Kuburaya. Ayo semuanya ambil peran di semua bidang. Di semua bidang, dan alhamdulillah ya, dari mulai beberapa event, beberapa momen, pemuda-pemuda Kuburaya bisa berprestasi. Terakhir pemudi kita menjadi juara di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional, dan beberapa pemuda dan pemudi yang lainnya mengukir prestasi. Kemudian dari hal pembangunan, kita juga berikan peran kepada mereka melalui, ada yang dari Karang Tarunanya, ya, ada yang dari badan usaha milik desanya, dan kepala-kepala desa kita sekarang juga masih sangat muda-muda. Nah, ini semuanya memang kita berikan ruang supaya pemuda Kuburaya mengambil peran masing-masing demi untuk kemajuan daerah yang kita cintai. Ada banyak program pembangunan, tadi Bapak sudah sebut, ada beberapa di antaranya hampir dalam semua sektor keterlibatan pemuda ini dilakukan. Saya tertarik tadi dengan keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa. Ada BUMDes, ada Karang Taruna, pembinaannya seperti apa yang dilakukan agar para pemuda ini bisa optimal berkontribusi untuk daerahnya? Ya, dinas terkait melakukan pembinaan, dan kita juga berikan porsi anggaran yang cukup ya, walaupun belum terlalu maksimal ya Pak Anwar, tetapi banyak juga dengan stimulus anggaran dari pemerintah kabupaten yang di Dinas Pemuda. Kalau yang di desa-desa kan sekarang udah mempunyai dana desa dan ADD, sehingga pembiayaan badan usaha milik desa itu langsung dihandle oleh pemerintah desa. Dan di situ kelihatan sekali mereka mengeluarkan inovasi dan kreasinya. Dari mulai misalnya ada bikin spot untuk wisata desa. Nah, di situ ada membuat kegiatan-kegiatan kerajinan, itu hampir rata-rata pemuda dan pemudi. Nah, tentunya di sinilah tugas negara, pemerintah harus hadir terus untuk memberikan motivasi kepada para pemuda dan pemudi di Kuburaya supaya terus mereka bisa bergerak
secara positif, karena pemuda juga diidentikan dengan rawan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ketika tidak kita lakukan proteksi yang sangat protektif ya. Salah satu proteksi negara atau pemerintah itu hadir dengan memberikan motivasi, edukasi dan sekaligus kebijakan anggaran untuk mereka. Nah, tentunya ketika pemerintah akan memberikan anggaran, tentunya tidak boleh bertentangan dengan aturan karena ini adalah keuangan negara, maka haruslah ada wadahnya. Mungkin Karang Taruna, mungkin badan usaha, atau mungkin dibentuklah komunitas-komunitas yang sifatnya positif, komunitas lingkungan alam, komunitas olahraga dan lain sebagainya. Ketika ada wadahnya, kemudian nanti kita nilai dia layak untuk mendapatkan perhatian anggaran, maka kita akan berikan perhatian berkaitan dengan anggaran supaya komunitas atau klub yang dibentuk para pemuda ini bisa eksis sehingga organisasi mereka bisa berjalan, aktivitasnya ada, sehingga pemuda tidak lagi menjadi penonton, dan yang lebih terpenting kekhawatiran kita pemuda nanti terpengaruh mungkin kena masalah narkoba. Betul. Ya, atau mungkin kalau di Jawa ada kayak begal, motor-motor, geng motor dan sebagainya. Nah, dengan kegiatan yang padat, saya yakin hal-hal yang negatif ini akan tersingkirkan. Itu Mbak Dea. Kalau dilihat beberapa tahun terakhir, seperti apa peran pemuda di Kuburaya ini? Ada peningkatan atau mungkin justru ada penurunan? Kalau peningkatan pasti. Hanya memang ya belum terlalu signifikan ya. Nah, ini tugas kami lah ya. Bagaimana terus bisa memotivasi dan meningkatkan peran pemuda ini betul-betul mempunyai goal. Goalnya adalah tadi, mempercepat pembangunan, membantu percepatan pembangunan, kemudian membantu proses pemerintahan, menjaga kondusivitas, termasuk di masa COVID ini, pemuda juga harus mengambil peran menjadi pelopor untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Pemuda dan pemudi harus mengambil peran, menekankan kepada masyarakat, mengajak kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan secara ketat dan disiplin protokol kesehatan yang dulu 3M sekarang sudah menjadi 4M ya. Nah, ini pemuda juga ambil peran, dan alhamdulillah pemuda-pemuda kita juga sudah ambil peran hal itu. Dari jauh-jauh hari baru pertama kali COVID muncul, saya memantau langsung bagaimana pemuda-pemuda ngambil peran, ada yang membagikan masker, ada yang membagikan brosur dan lain sebagainya. Ini contoh dan gambaran kecil bahwasanya pemuda di Kuburaya selalu mengambil peran dalam hal yang positif untuk kemajuan daerahnya. Baik, setelah jeda kita akan bahas terkait dengan COVID-19 ini. Tentu ada perubahan di bidang pemuda dan olahraga ya Pak. Ada program-program yang mungkin seharusnya terlaksana tapi tidak bisa dieksekusi lantaran pandemi yang masih mewabah ini. Kita coba akan bahas sesaat lagi. Mungkin Anda juga menanti jika Anda pemuda di Kuburaya, ada program apa saja ya yang sebenarnya bisa dilakukan tapi tertunda atau dialihkan dalam bentuk apa misalnya. Kami kembali sesaat lagi di Sapa Kuburaya. Anda menyaksikan Sapa Kuburaya, saudara. Hari ini Anda juga bisa terlibat dan berpartisipasi dalam diskusi ini, menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin komentar Anda di laman Facebook Kompas TV Pontianak saat rekaman ini berlangsung. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Wakil Bupati ataupun Pak Anwar yang hadir hari ini. Terkait dengan pembinaan di masa COVID-19, wajar ya ketika ada refocusing anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, pasti banyak yang bergeser atau beralih. Terkait dengan pembinaan pemuda di Kabupaten Kuburaya, apakah ada program yang mungkin harus dipending atau dialihkan bentuknya, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Kalau untuk program pemuda yang memang secara nasional juga dipending itu, dan kita daerah mengikuti, itu di Paskibra, itu dipending. Tetapi hal yang berkenaan dengan pemberdayaan pemuda, seperti kita memberikan mesin kopi di Pumbur itu kita berikan di Kopi Juragan, itu untuk pemberdayaan pemuda. Seperti juga kita mendukung sampai yang namanya Rudi Hartono itu mewakili Kalimantan Barat, itu untuk sebagai pemuda pelopor yang menanam mangrove. Dia mengatasi abrasi mangrove di Sungai Kupah. Lalu orang yang berkunjung
ke tempat tersebut bisa ikut menanam, lalu bisa dipantau secara online, secara virtual. Mangrove juga ada yang namanya Umilia. Mereka beberapa pemuda di Punggur itu membuat saung untuk belajar anak-anak, tidak hanya belajar Latin tetapi juga belajar Al-Quran, membaca. Yang kami anggap dari dinas ini sangat mendukung karena pembentukan akhlak juga ada di situ untuk anak-anak. Mudah-mudahan nanti dia jadi remaja, jadi pemuda, jadi pemuda yang baik juga. Berakhlak yang baik. Seperti itu juga kita ada Putri Pariwisata yang sampai nasional itu tahun 2020. Jadi pembinaan tetap berjalan kegiatannya sampai saat ini ya Pak? Masih Mbak, masih berjalan. Seperti yang tadi kita ada juga tambahan dari pemerintah daerah itu kita memberikan alat drum band tapi tingkatannya untuk SMP dan SMA. Karena kalau SMA juga kita anggap sudah masuk kategori pemuda karena sesuai dengan undang-undang itu pemuda berusia dari 16 sampai 30 tahun. Iya. Pak Wakil, bagaimana ketika kondisi pandemi tidak bisa tatap muka seperti ini, adakah tantangan ataupun kendala ataupun cara yang harus dilakukan untuk melangsungkan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kuburaya? Kalau kendala sih kecil ya, kecil karena ketika kita akan menerapkan protokol kesehatan, paling ya jumlah orang kita kurangi. Terus kemudian bisa juga kita dengan sistem daring ketika kita akan memberikan presentasi ataupun edukasi kepada, termasuk motivasi kepada para pemuda. Kalau kendala sangat kecil sekali. Dan pengaruhnya memang ada dari sisi anggaran, misalnya ada pemangkasan, pengurangan. Tapi kalau aktivitas, kalaupun terkendala itu sangat kecil sekali. Dan ya tadi itu seperti disampaikan Pak Anwar bahwasanya selama ini kita memberikan ruang kepada mereka, memberikan atensi, salah satunya ya tadi itu kita memberikan porsi anggaran, motivasi, edukasi, ruang kepada mereka. Dan alhamdulillah dari yang terakhir yang 2020 dari mulai kita Putri Pariwisata, Rudi Hartono, kemudian Musabakoh Tilawatil Quran kemarin yang semuanya tingkat nasional. Dan saya berpendapat itu adalah buah dari ketika kita fokus, pemerintah ini fokus memberikan atensi kepada peran pemuda. Nah, hasilnya tadi di tingkat nasional kita mempunyai prestasi yang cukup baik juga di tingkat provinsinya. Dan yang lebih terpenting juga tadi bukan hal yang sifatnya perlombaan, turnamen atau event-event apa, tetapi berkaitan dengan pemberdayaan juga, Mbak Dia. Pemberdayaan pemuda ini lebih terpenting karena ketika kita lakukan pemberdayaan pemuda dan pemudi Kuburaya, mereka tujuan kita ke depannya mereka mempunyai daya. Betul. Mempunyai daya untuk berkompetisi ya. Berkompetisi baik di internal Kuburaya ataupun antara kabupaten daerah atau untuk kehidupan mereka masing-masing, menata kehidupan pemuda-pemuda menjadi pemuda-pemuda yang mempunyai masa depan yang lebih baik. Tentunya di era digital, di era persaingan yang sangat kompetitif seperti ini, ketika pemuda tidak dibekali dengan maksimal dari semua sisi, maka masa depan pemuda juga akan semakin suram. Ya kita harus akui bahwasanya apa yang kita berikan kepada pemuda dan pemudi belum maksimal. Tetapi yakinlah mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Dan fokus Pak Bupati bersama saya, bersama jajaran saya, bagaimana melakukan pemberdayaan pemuda di Kuburaya, memberikan ruang dan peran pemuda di Kuburaya ini terus akan bisa semaksimal mungkin sehingga keberadaan pemuda akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Di masa yang semakin kompetitif seperti saat ini, pasti pemuda-pemuda memiliki tantangan yang lebih dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.
Menurut Anda apa sih Pak yang harus dimiliki oleh pemuda di Kabupaten Kuburaya? Karakter mental seperti apa yang harus mereka bangun agar bisa memenangkan kompetisi? Ya. Jadi pemuda-pemuda ini selain ditempa melalui sekolah masing-masing ya, mungkin dari SMA-nya, mungkin pondok pesantrennya, mungkin perguruan tingginya, kemudian yang lebih terpenting juga dari kedua orang tuanya, keluarganya. Jadi dari mulai keluarga dan tempat mereka belajar ini mempunyai peran besar terhadap bagaimana karakter pemuda nanti terbentuk. Apalagi sekali lagi saya ingin sampaikan di era yang sangat kompetitif seperti ini, ketika pemuda ini tidak bisa ikut berkompetisi karena kemampuan terbatas, maka dia akan tergilas zaman. Betul. Makanya peran pemerintah sebatas memberikan edukasi, motivasi, atau stimulan-stimulan. Tetapi yang lebih terpenting adalah pemuda-pemuda itu tadi di tempat belajarnya harus betul-betul serius, diseriusin untuk menimba ilmunya ya. Di era digital seperti ini misalnya mereka harus diwajibkan untuk melek teknologi. Kemudian mereka juga harus bisa bagaimana muncul jiwa entrepreneurnya. Nah ini pemuda yang identik dengan masa produktif ini harus dimiliki. Sekali lagi kalau pemerintah tadi hanya sebatas memberikan dorongan, motivasi, stimulan-stimulan ya, rangsangan-rangsangan. Nah, tetapi yang lebih terpenting adalah berangkat dari para pemuda-pemudi itu sendiri. Dari lingkungannya, dari keluarganya, dari di mana dia belajar. Apakah mungkin pas dia di perguruan tinggi, di situ harus betul-betul mereka harus fokus dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa. Begitu juga kalau dia ke pondok pesantren, mereka juga harus fokus dan bertanggung jawab menjalani sebagai santri, kemudian seperti yang diharapkan oleh orang tuanya, dan dia sendiri ketika keluar menjadi sarjana atau dari pondok pesantren, mereka memang betul-betul sudah tertempa sehingga ketika mereka akan mencari pekerjaan ya, mereka akan berkompetisi dengan pihak-pihak lain, dengan orang lain, mereka bisa survive. Baik. Nah, ini tentunya pesan saya sebagai Wakil Bupati kepada para pemuda dan pemudi Kuburaya. Fokus dan bertanggung jawab. Ya. 2 poin ini kita catat untuk pengembangan para pemuda agar bisa menang dalam kompetisi yang ada saat ini. Setelah ini kita akan minta Pak Wakil Bupati untuk menjawab beberapa isu terkait dengan kepemudaan yang berkembang saat ini. Mulai dari pandemi yang mengakibatkan pasti banyak pemuda di luar sana yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Ada juga terkait dengan isu-isu pendidikan mungkin terkait pemuda yang saat ini mengemuka. Kita bahas setelah ini di Sapa Kuburaya. Anda juga bisa terlibat dengan meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kolom komentar laman Facebook Kompas TV Pontianak. Saudara, acara ini kami siarkan dari kediaman pribadi Bapak Wakil Bupati Kuburaya, Pak Sujiwo. Anda juga bisa terlibat dalam diskusi ini dengan bergabung melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Di sana Anda bisa tinggalkan pertanyaan maupun kolom komentar seperti yang akan saya bacakan untuk membuka segmen ini. Pak Wakil, mohon maaf ini tidak ada hubungannya dengan pemuda, tapi boleh dijawab lah ya Pak. Boleh, ini dari boleh. Erwandi di PAL 9, bertanya soal penerangan di Jalan Raya Kakap belum ada Pak, katanya dari batas kota hingga ke Kakap. Baik. Ya ini aspirasi tentunya ya yang harus saya catat, dan memang untuk penerangan jalan ini menjadi fokus kita Mbak Dea. Ya mudah-mudahan nanti untuk di tahun depan paling nggak kita cicilin, karena memang jalan raya Kakap itu jalan raya yang memang lalu lintasnya juga sudah mulai padat, dan kita menyadari bahwasanya penerangan jalan ini sangat erat juga kaitan sama tinggi rendahnya tingkat kriminal. Ketika jalan itu gelap, maka potensi kriminal juga lebih tinggi. Dan insya Allah, siapa tadi namanya? Erwandi Pak. Mas Erwandi, insya Allah nanti kita, ini akan saya catat, untuk penerangan jalan di batas kota menuju ke Sungai Kakap. Sebenarnya kalau sarananya itu sudah ada, hanya mungkin memang perlu maksimalisasi fungsi. Mungkin udah ada yang mati dan sebagainya. Kok jaringannya memang sudah ada sebenarnya. Baik, Itu. berarti tinggal dipantau ulang Ya, ya Pak. baik. Sudah diterima aspirasinya. Berikutnya Ya. dari Ainin Hapsari Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait pemuda yang menikah muda katanya? Jadi
Saya akan coba untuk menjawabnya ya. Mungkin saya kaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 71 bahwasanya minimal ya untuk bisa melakukan pernikahan dan mendapatkan surat nikah melalui kantor urusan agama itu adalah 19 tahun. Nah, ketika di bawah itu maka tidak akan dilayani oleh kantor urusan agama atau Kementerian Agama. Dan kenapa negara menyiapkan undang-undang 19 tahun minimal, walaupun sebenarnya dengan kondisi sekarang ini juga terlalu dini ya. Mudah-mudahan ada revisi lah. Ya paling tidak mungkin 22 atau 23 tahun selesai kuliah ya. Walaupun ya memang kita nggak bisa langsung pantau secara detail untuk mengantisipasi oh ini harus 19 tahun semua. Ada juga yang 16 tahun, 17 tahun kemudian menikah tapi tidak terpantau oleh negara atau pemerintah. Hanya ya memang dampak dari pernikahan dini itu teramat banyak ya. Ketidaksiapan mereka untuk mengarungi rumah tangga ya, kemapanan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan karena tidak siap untuk mengarungi mahliga rumah tangga, kesiapan ekonomi ya. Kemudian kesiapan ekonomi itu kan untuk urusan perut. Mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga masih bergantung dengan orang tua. Akhirnya ada perselisihan. Nah, ini mengakibatkan perceraian. Nah, maka angka perceraian tinggi salah satunya karena banyaknya pernikahan dini. Nah, makanya ini tentunya menjadi atensi dan masukan yang baik, dan kita nanti melalui dinas terkait bagaimana terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, melalui pondok-pondok pesantren, bahwasanya kita sarankan atau berikan informasi, dorongan, motivasi kepada pemuda-pemuda ya nikah itu sunnah Rasul, wajib. Nah, artinya tetapi ya siapkan diri dari mulai ekonomi ya, dari mulai kemapanan-kemapanan lainnya. Nah, ini tugas kita juga bagaimana nanti memberikan pembinaan-pembinaan yang sudah terlanjur kepada anak-anak kita atau pemuda-pemudi yang melakukan pernikahan dini. Baik, Pak Wakil Bupati, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang mengemuka belakangan ini. COVID-19 ini kan tidak bisa dimungkiri banyak sekali menyebabkan angka pengangguran. Ada yang pemutusan hubungan kerja, belum lagi fresh graduate atau lulusan-lulusan universitas baru yang kesulitan mencari pekerjaan lantaran minimnya institusi ataupun perusahaan yang membuka lowongan saat ini. Bagaimana Bapak melihat permasalahan ini? Menurut Bapak apa yang harus dilakukan para pemuda saat ini? Iya, jawabannya sekarang ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya kita harus pemerintah ini bisa melakukan pemberdayaan kepada para pemuda. Sehingga pemuda tidak bergantung kepada perusahaan. Mungkin perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C yang bergerak di bidang ini. Tapi ketika pemuda kita lakukan pemberdayaan, muncul jiwa entrepreneurship-nya, sehingga mereka bisa berwirausaha ya. Karena banyak juga di momen pandemi Covid ini ada juga yang mendapatkan keuntungan dalam kondisi seperti ini. Ya, terutama misalnya yang jual beli dengan online ya. Dia lebih diuntungkan misalnya. Nah, di sini tentunya pemuda kalau memang kita berharap atau bergantung kepada perusahaan-perusahaan, sementara di kondisi pandemi seperti ini, perusahaan-perusahaan ini kan berimbas semua. Bahkan sampai ada yang violet, ada yang gulung tikar dan lain sebagainya. Paling tidak rata-rata mereka melakukan pengurangan tenaga kerja, sehingga rasanya memang untuk masuk ke perusahaan-perusahaan dalam kondisi seperti ini akan sangat berat. Salah satu jawabannya adalah pemuda harus mampu untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship ya, berwirausaha, sehingga mereka mampu di kampungnya melihat potensi apa yang bisa dia lakukan sehingga dia tidak tergantung dengan perusahaan-perusahaan. Dan ini program Pak Bupati juga melakukan pemberdayaan kepada pemuda dan perempuan di Kuburaya juga sangat fokus kita. Nah, tujuan kita itu supaya para pemuda Kuburaya tidak tergantung atau bergantung kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kuburaya atau di luar Kuburaya. Karena kita belum tahu nih pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Nah, kalau mudah-mudahan cepat berlalu sehingga perusahaan-perusahaan kembali normal, mereka alhamdulillah bisa masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Tapi kalau ini masih berlangsung, sementara pemuda sudah perlu kehidupan mereka, menata
kehidupan atau mungkin yang sudah berumah tangga dan lain sebagainya, ya tentunya harus kita bekali dengan mereka harus berdaya dengan melakukan pemberdayaan kepada pemuda dan pemudi. Nah, ketika kita lakukan pemberdayaan, muncul jiwa entrepreneurship-nya, kemudian mereka bisa berdaya di mana dia tempat tinggal, bisa membaca potensi apa yang bisa dia usahakan. Kita lihat belakangan ini di berbagai media terkait dengan prostitusi online ramai sekali. Walaupun kota Pontianak paling banyak, tapi ada beberapa saya catat juga dari Kabupaten Kuburaya anak-anaknya ini. Apa yang perlu kita lakukan ke depan agar masalah sosial seperti ini tidak meracuni lebih banyak anak di Kabupaten Kuburaya? Ya, memang prostitusi online ini sedikit menasional ya. Di beberapa daerah juga muncul permasalahan-permasalahan ini. Tentunya kita perlu kajian kenapa sampai ada warga atau pemudi kita, karena ini identik dengan wanita, sampai terjadi ini mungkin juga salah satu dampak karena pandemi ini, sehingga kehilangan pekerjaan, dia mempunyai kebutuhan yang harus ditutupi, sehingga mencari jalan pintas ya. Nah, tentunya ini tantangan untuk kita harus dalamin dulu. Ya, Kuburaya memang nyaris tidak ada ya, tapi perlu antisipasi, jangan sampai pada akhirnya muncul ada anak-anak kita yang terjerumus ke situ. Nah, ini perlunya negara, pemerintah hadir untuk tadi itu, salah satunya ya tadi sebenarnya kan prostitusi online itu cara gampang untuk mencari uang sebenarnya. Nah, tetapi juga kita harus dalamin dulu permasalahan-permasalahannya. Nah, tentunya tidak mungkin mereka tidak mempunyai permasalahan sampai harus menempuh cara yang seperti itu. Nah, makanya untuk ke depan tentunya ini menjadi perhatian kita. Kita berharap mudah-mudahan di Kuburaya jangan sampai ada warga yang sampai masuk ke ranah itu. Baik. Pak, kita akan jeda dulu sejenak, Pak Anwar, Pak Wakil, kita akan jeda dulu. Setelah yang berikut ini kami masih akan membacakan pertanyaan Anda yang masuk melalui kolom komentar laman Facebook Kompas TV Pontianak. Kami kembali sesaat lagi, tetap di Sapa Kuburaya. Terkait dengan pemuda, kita pasti akan bicara tentang pendidikan. Walaupun hari ini dengan Pak Anwar kan ceritanya tentang pemuda dan olahraga sebenarnya ya Pak, tapi saya mohon izin untuk ngobrolin soal pendidikan juga, karena saya lihat beberapa hari terakhir Pak Jiwo muncul di berita karena habis rapat soal sekolah tatap muka, benar ya Pak? Ya. Kira-kira gimana? Itu optimisme saya lihat jelas sekali terpancar, karena walaupun masih zona oranye Kabupaten Kuburaya, tapi optimistis awal tahun bisa sekolah tatap muka Pak. Ya. Baik, jadi berawal dari sinyal dan lampu hijau dari Menteri Pendidikan Nasional bahwasanya awal tahun 2021 akan dilakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Nah, tentunya ketika itu nanti merupakan suatu kebijakan yang akan diterapkan, mau tidak mau kan kita harus siap. Nah, makanya Pak Bupati langsung coba komunikasikan secara intensif dengan Dinas Pendidikan, dan kesimpulannya kita siap. Kalaupun akan diterapkan proses belajar mengajar tatap muka, Kabupaten Kuburaya sangat siap. Gitu. Ya, memang kita juga sudah wanti-wanti kepada Dinas Pendidikan untuk mencari strategi bagaimana penularan COVID ini ketika proses belajar mengajar tatap muka ini dapat diatasi. Karena kita sadari bersama bahwasanya kejenuhan kita dengan kondisi ini, online, daring ini, tingkat kejenuhan baik itu wali murid ataupun siswa-siswi itu sendiri sudah ada tingkat kejenuhannya. Nah, jawabannya dan obatnya ya memang harus tatap muka. Memang ini dilema, satu sisi sudah sangat merindukan siswa-siswi kita untuk tatap muka. Termasuk orang tua wali murid ya. Mereka juga sudah sangat ingin anak-anaknya ini bisa sekolah normal dengan tatap muka. Nah, satu sisi pandemi ini terus masih membayangi karena kondisinya terus meningkat ya. Ketika kondisi ini meningkat, maka potensi penularan juga tinggi. Nah, tatap muka penting, tetapi kita untuk memutus mata rantai ini juga penting.
Nah, makanya Dinas Pendidikan Kuburaya kemarin kita sudah lakukan rapat evaluasi Satgas dari Dinas Pendidikan. Kepala dinasnya langsung menyampaikan bahwasanya walaupun tidak 100% kita siap, tetapi sudah di atas 60% kita siap untuk melakukan itu. Karena memang proses belajar mengajar tatap muka ini merupakan jawaban ketika masyarakat khususnya orang tua wali murid sudah jenuh. Baik. Mereka kadang-kadang sudah uring-uringan di rumah, sudah ada perselisihan. Karena sudah terlalu lama, iya, terlalu ya? lama dengan kondisi itu, Mbak Dea. Pak, izin koreksi kalau saya salah. Dari berita yang kemarin saya baca terkait dengan sekolah tatap muka di Kuburaya ini, angka kesiapan PAUD 30%, SD 80%, SMP 65%. Ya. Optimiskah ini sisa-sisa persen yang masih belum tercapai ini masih bisa dikejar kurang dari 2 minggu ke depan? Mudah-mudahan bisa kita targetkan sesuai dengan targetnya, paling tidak mendekati 100% kesiapan kita. Karena kesiapan itu adalah salah satu kinerja real untuk memproteksi anak-anak kita. Tujuan utamanya itu, ya. Jadi kesiapan kita menuju 100% untuk tatap muka adalah terobosan dan strategi bagaimana proses tatap muka ini bisa berjalan dengan baik, tetapi anak-anak kita ini aman. Baik. Berangkat sekolah sampai pulang sekolah aman dan dipastikan tidak tertular COVID-19. Tujuan utamanya itu. Makanya ini kita sedang terus mencarikan formulasinya, dinas terkait bagaimana betul-betul bisa memproteksi itu sehingga tidak ada lagi kekhawatiran baik orang tua atau kita semua terhadap anak-anak kita. Kan ada 3 unsur ya Pak, berdasarkan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3 unsur yang paling memegang peranan penting yaitu komite sekolah, orang tua siswa, dan juga pemerintah daerah. Kalau kondisinya tetap zona oranye sampai dengan awal tahun nanti, apakah tetap Bapak dan Pak Bupati akan memberikan rekomendasi untuk sekolah tatap muka? Kemarin saya dengan Pak Bupati sudah memastikan bahwasanya kalau memang Kementerian Pendidikan Nasional akan menerapkan kebijakan untuk tatap muka, kita siap. Tidak mungkin kita tidak siap, karena memang itu kebijakan yang harus kita laksanakan. Tetapi seandainya memang Kementerian Pendidikan tidak mewajibkan, nah tentunya kita juga akan cari formulasi dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang paling aman yang mana, yang paling aman yang mana. Yang kita khawatirkan, kita perlu antisipasi dong ketika dari Pak Menteri, ayo semua kabupaten kota. Bahasanya kemarin kan diperbolehkan ya Pak? Diperbolehkan. Berarti Diperbolehkan. boleh jalan, boleh tidak? Boleh tidak. Justru itu, makanya itu kan merupakan sinyal. Sinyal lampu hijau bahwasanya sudah boleh untuk tatap muka gitu. Yang kita jaga-jaga lagi nanti ketika ada instruksi. Nah, ketika ada instruksi dari Pak Menteri, tentunya kita harus sudah siap. Makanya dari sekarang, walaupun kita masih belum memasuki Januari, masih jauh. Bukan jauh ya, masih beberapa hari lagi. Ini kerja keras Dinas Pendidikan Kuburaya untuk mencari strategi, rumusan dan formulasi yang paling tepat melindungi anak-anak kita ketika nanti akan kita terapkan tatap muka. Baik, berarti tetap akan dicari formula yang paling aman. Jadi pergi ke sekolah aman, pulangnya juga tetap aman. Masih ada 1 segmen lagi, kami kembali di Sapa Kuburaya setelah jeda berikut ini, Saudara. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Kuburaya. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV Pontianak dengan Prokopim Kabupaten Kuburaya. Ini sudah ada di segmen terakhir, kita masih bercerita soal bagaimana peran pemuda Kabupaten Kuburaya dalam pembangunan di kabupaten ini. Ini Kabupaten Pemekaran, kita tidak bisa pungkiri letak geografis Kuburaya ini kan menantang sekali. Ada sungainya, ada yang letaknya jauh, ada yang sampai sinyalnya tidak ada. Itu terakhir saya pergi, mudah-mudahan sekarang desa-desa itu sinyalnya sudah ada. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemuda untuk memotivasi mereka agar segala tantangan dan halangan yang ada di depan mata saat ini bisa diterjang? Baik Mbak Dea, jadi pertama saya berpesan dan tentunya berharap kepada para pemuda, khususnya mereka yang masih proses untuk menimba ilmu, baik itu di SMA, karena pemuda ya, SMA, ataupun yang kuliah.
Di awal tadi saya sampaikan untuk fokus dan bertanggung jawab. Ketika Anda menyandang status mahasiswa, maka Anda harus fokus dengan proses belajarnya dan bertanggung jawab terhadap status Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Begitu juga adik-adik kita yang sekolah, baik itu di SMA negeri atau swasta atau di kejuruan. Fokus dan bertanggung jawab terhadap status Anda sebagai siswa dan siswi. Saya ingin sampaikan bahwasanya tidak ada kesuksesan yang diraih dengan santai dan berleha-leha. Orang besar semua itu berawal dari kecil dulu gitu. Dan kesuksesan itu harus diraih dengan berkeringat, dengan banyak pengorbanan. Makanya salah satu tugas para pemuda ketika proses belajar ya memang harus fokus dan bertanggung jawab, sehingga ketika dua hal ini dapat dilakukan, saya yakin Anda akan bisa menyelesaikan studi Anda tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Dan saya yakin tepat pada waktunya Anda betul-betul mendapatkan ilmu yang tersimpan dalam benak pikiran Anda sampai ke hati Anda, sehingga ketika tamat siap untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat. Kemudian yang pemuda tidak, mungkin ada juga pemuda yang putus sekolah, tetapi kapasitas mereka juga pemuda. Tentunya juga jangan berkecil hati, karena mungkin ada faktor A, B, C, D sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Tetapi semangat harus terus terhimpun di hati para pemuda Kubu Raya, bahwasanya pemuda harus mempunyai peran. Dan kemudian untuk diri sendiri, tentunya diri sendirilah yang akan menolong kita. Makanya bekali. Karena ada juga yang para pengusaha bahkan hanya mengenyam bangku sekolah SD, bahkan ada yang tidak, hanya cukup SMP. Nah, makanya para pemuda yang tidak ada kesempatan untuk sekolah, apakah di SMA atau kuliah, maka harus terus pupuk semangatnya dan dalemin, terapkan mempunyai ilmu entrepreneurship, ya, sehingga bisa berwirausaha. Kemudian juga ada pemuda yang mungkin di luar usaha atau di luar yang menimba ilmu mengambil peran masing-masing, ya. Mungkin ada yang pengen sudah selesai SMA, pengen nyalon kepala desa, ada yang nyalek, ada yang mau bekerja di sini di situ. Tentunya itu semuanya perlu ada bekal yang mumpuni yang ada di dalam kita masing-masing. Sehingga keseriusan, fokus dan tanggung jawab ini menjadi hal yang penting dan utama untuk para pemuda miliki. Baik, untuk tahun 2021, sektor apa saja yang Bapak harapkan pemuda bisa ambil andil lebih banyak? Di situasi sekarang ini memang kita untuk melakukan inventarisasi sektor yang paling berpeluang, karena memang pandemi ini perlu ada suatu kajian ya Mbak Dia ya. Tetapi kalau boleh saya memberikan masukan, di Kubu Raya ini spot-spot untuk destinasi itu kan lumayan ada ya. Dan walaupun di situasi pandemi seperti ini, justru ada spot-spot destinasi wisata yang kadang tidak terlalu menarik, tetapi ada kejenuhan di rumah, dan yang dekat itu di Kubu Raya, sekitar Kubu Raya, maka masyarakat ada yang menuju ke daerah-daerah yang mungkin juga tidak terlalu bagus gitu. Sehingga pemuda boleh menciptakan bersama pemerintah desa, lakukan misalnya membuat suatu spot-spot wisata. Terus kemudian situasi sekarang ini kan orang lagi pada tanaman ya. Nah, tanaman-tanaman baik itu tanaman-tanaman hias atau tanaman-tanaman yang produksi yang usianya tidak terlalu panjang, kayak durian kan harus nunggu sekian tahun gitu. Tapi kalau sayur mayur, hortikul, sayur mayur dan sebagainya ya, hidroponik, ini mempunyai peluang di masa pandemi ini dari sisi ekonomis dan juga dari sisi hiburan dari pemuda-pemuda itu sendiri. Makanya saran dari saya, para pemuda harus bisa membaca peluang di mana para pemuda itu tinggal untuk melakukan aktivitasnya, mengambil peran masing-masing di tempat tinggal masing-masing. Baik, Pak, saya ingin bertanya ke Pak Anwar ya Pak, apa yang ingin ditambahkan Pak Anwar dari bidang pemuda dan olahraga untuk tahun depan, program-program apa kira-kira yang bisa melibatkan pemuda, ataupun sektor-sektor apa yang bidang pemuda dan olahraga ingin lebih banyak kontribusi dari pemudanya?
Jadi kita dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini untuk ke pemuda di tahun 2021 itu akan memberikan bantuan seperti alat kesenian untuk pemuda, termasuk drum band, termasuk hadrah. Nah, juga dari pemuda akan meningkatkan kepeloporan pemuda, lalu pemberdayaan pemuda, semakin kita berdayakan melalui organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kuburaya yang di bawah KNPI. Juga kita akan membantu dan mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kuburaya melalui pemuda yang akan dikaitkan dengan ekonomi dan pariwisatanya. Baik. Terima kasih. Pak Anwar, terima kasih banyak. Pak Sujiwo, Wakil Bupati Kuburaya, terima kasih Ya, banyak Pak. sama-sama, Mudah-mudahan Mbak Dea. kita bisa bertemu lagi dengan kesempatan dengan Baik. topik yang berbeda ya Pak. Karena Ya. saya yakin apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa, khususnya untuk para pemuda di Kabupaten Kuburaya. Saudara, terima kasih atas perhatian Anda yang menyaksikan acara ini. Kami berharap semoga acara ini bisa membawa manfaat untuk Anda. Acara ini dipersembahkan kehadiran Anda oleh Prokopim Kabupaten Kuburaya bersama Kompas TV. Saya Dia Citra Rahmatika, selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.